Mungkin sekitar kurang lebih umur 170. Dulu kan banyak rumah kulit, dinding kulit, rumah panggungnya itu dinding kulit. Jejak sejarah masih tersimpan kuat di Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan. 3 rumah adat tua berbahan kayu yang diperkirakan berusia ratusan tahun hingga kini masih berdiri kokoh dan bahkan masih dihuni oleh pemiliknya. Keberadaan rumah-rumah tersebut menjadi bukti ketangguhan material kayu serta keahlian konstruksi masyarakat tempo dulu. Ketiganya dibangun dalam rentang waktu yang berdekatan dengan ciri khas serupa, menggunakan kayu nyatoh sebagai bahan utama dan sistem sambungan tradisional pelideh, yakni metode kunci antar papan tanpa celah. Salah satu rumah ditempati Rosmili bersama keluarganya. Bangunan itu masih mempertahankan bentuk asli dengan tiang panggung, dinding papan, serta atap limas berbahan genteng tanah liat. Meski telah mengalami renovasi di beberapa bagian, struktur utama rumah tetap terjaga. Sementara rumah lainnya yang dihuni Li memiliki teras memanjang di bagian depan. Sebagian tiang penyangga rumah ini telah menggunakan beton, namun bagian belakang masih mempertahankan pasak kayu tradisional. Beberapa bagian atap dan dinding mulai mengalami kerusakan akibat usia bangunan. Tokoh adat Desa Ranggung, Zainuddin, mengatakan ketiga rumah tersebut menunjukkan kemampuan tinggi masyarakat dahulu dalam membangun hunian yang kuat dan tahan lama. Ia menyebut seluruh rumah memakai kayu nyatoh yang dikenal tahan cuaca dan rayap. Menurut cerita turun-temurun, ukuran kayu pada masa lalu sangat besar, hingga satu rumah disebut cukup dibangun dari satu batang pohon. Kini kayu dengan ukuran serupa sudah sangat sulit ditemukan dan harganya mahal. Zainuddin berharap 3 rumah adat tersebut terus dijaga sebagai warisan sejarah dan identitas budaya masyarakat Desa Ranggung. Cuma kita ini kan tahu cuma cerita dari orang tua dari bapak-bapak kita dulu. Jadi rumah ini kalau perhitungan aku kemungkinan ini sekitar belasan ini 18 mungkin macam tu ini. Nah, soalan inilah 3 keturunan nih lah diam di rumah nih. Dari cucu lah akhir lah diam di sini lah. Nah, jadi cerita nih kata orang tua dulu nyebut orang Cien cuma buat nih. Ku udah tahu apa namanya cuma pong-pong atau deh lah. Di rumah nih kata tadi ya sebatang kayu dia sikut rumah nih. Sebatang kayu. Nah, kayu itu sebatang kayu itu sudah dia tumbang, dipasang dulang, tiga ikut dulang, ditunggu lah tuh, dipacak orang 6 duduk lagi. Nah, 3 dulang 3 orang 6 duduk lagi pacak. Jadi sesuai rumah sebesar ini sebatang kayu. Jadi kayu apa sih Pak yang dipakai? Nyata tuh. Nah, nyata. Jadi aku ingat di kampung nih kan ada kita masuk hutan keluar hutan ikut pak kami dulu. Setahu aku kayu sebesar ini dia degik lah. Nah, cuma setahu aku ingat kayu nyata tadi sebesar drum tuh, drum plastik tuh. Nah, dia degik lah kayu sebesar ini. Ini pun tukang buat ini habis lah dia analogi lah. Dalam perjanjian atau kan lah burung atau lah lewat. Jadi dia pakai dia pakai duit lagi. Cuma minta tanggung makan cerita lagi ini. Di burung mau nih. Nah, di burung jadi habis perjanjian kan burung sekian tak berapa kan dia tahu zaman dulu kan. Mungkin berapa ribu baru. Nah, jadi katanya habis dia sudah lah belum selesai. Jadi minta tanggung makan. Salah satu rumah adat tua di Desa Ranggung hingga kini masih ditempati Amrullah, generasi ketiga dari pemilik awal keluarga tersebut.
Rumah panggung berbahan kayu itu diperkirakan berusia sekitar 130 tahun dan dibangun pada masa penjajahan Belanda. Bangunan tersebut masih mempertahankan bentuk aslinya dengan tiang kayu besar, dinding papan rapat, serta teras memanjang di bagian depan. Meski telah berusia lebih dari 1 abad, rumah itu tetap kokoh dan masih layak huni. Amrullah mengatakan rumah tersebut dahulu dihuni keluarga besar. Namun seiring waktu, anggota keluarga satu persatu pindah setelah berkeluarga. Hingga kini dirinya tinggal seorang diri menjaga rumah warisan leluhur. Material utama rumah menggunakan kayu nyatoh yang dikenal kuat dan tahan lama. Proses pembangunannya dilakukan secara manual oleh tukang pada masa itu dan memakan waktu sekitar 3 tahun. Hingga sekarang, Amrullah hanya melakukan perawatan sederhana seperti membersihkan rumah dan memperbaiki bagian yang rusak seperlunya. Ia berharap rumah peninggalan keluarganya tetap terjaga sebagai warisan sejarah bagi generasi mendatang. Mungkin sekitar kurang lebih umur 130. Dulu itu kan banyak rumah kulit, dinding kulit, rumah panggungnya tapi dinding kulit. Dindingnya boleh. Jarang rumah macam ini. Ada sih ada, cuman tidak berapa ya. Udah berapa ya? Rumah ini cerita ini dibikin orang Cina. Sopong kata nurut cerita dulu. Waktu dibikin ini kan sistem borong. Terus diborong, duit borong itu kehabisan. Rumah belum selesai, minta tanggung makan. Karena tanggung jawab. Sejenis lurin, nah, cuman kan hidup liar. Kalau kayu ini Besar. Katanya dulu waktu ditumbang kita ngelihat macam ini belah sana dengan belah sini tidak kelihatan. saking besar. Saking besar. Ujungnya sampai dak lagi, Pak. Bukan batang tuh besar macam ini. Kita berdiri kan dari kawan di sana, kita di sini tidak kelihatan. Berarti kalau kita tidak lihat ukuran kita ini bisa 1 meter. Ah, 1,5 meter, berarti di atas 1,5 meter. Perawatan paling disapu, coba dibersih. Tidak di perawatan apa Nggak. ya, Pak? Jarang lah dirawat. Jadi kalau untuk atap kan ada tidak sih yang bocor-bocor atau apa? Ada lah, jarang-jarang. Asal pas kemarau panjang, hujan, atau banyak yang pecah tuh. Generasi bapak aku tuh perhitungkan kan anak yang nomor 2 dari bungsu. Kami 8 keluarga. Berarti berarti adik kakaknya di 8. Nah, 8. Jadi yang tinggal di rumah sini cuma bapak sendiri, Pak? Sendiri. Oh, yang lain udah mencari-mencari. Nah, udah berkeluarga. Udah mencari.